Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di ruang developer. Pada kesempatan ini, saya kembali mengulas seruling senja untuk merubah semua algoritmanya. Dan ini juga bagian dari pengembangan, di mana yang dulu itu akan kita rubah menjadi atau disederhanakan lah. Perkembangan dari seruling senja di sini, saya mengembangkan untuk yang dashboardnya terlebih dahulu. Untuk pembayarannya itu kita menggunakan Dana, kemudian Doku, GoPay, dan Qris, supaya simple, mudah, dan yang pastinya bisa mempermudah lagi untuk proses transaksinya. Jadi untuk tampilan pertama kali di sini yang tampil ini adalah tampilan dari status transaksi. Ketika ada yang membeli kopi di barista, maka akan muncul seperti ini, ya, ting gitu ya, terus ting, otomatis muncul dan tanpa refresh ya, muncul tanpa refresh. Jadi di sini ada payment itu ada Dana, ada Qris, ada Doku, dan GoPay. Ya, kemudian ada keterangan produk. Keterangan produk itu ada nama produk dan kode transfernya. Kemudian ada quantity. Di sini ada harga, ada total harga. Jadi ketika ada yang nunggu server itu nanti ketahuan ya, ada transaksi masuk dari barista si A. Di sini baristanya ini enggak dimunculkan, tapi ketika nanti diklik di keterangan produk ini, ternyata baristanya ini nanti tampilnya di pesanan saya. Ini detailnya, baristanya siapa, kemudian transaksinya berapa, totalnya akan masuk di sini. Di sini menampilkan data per grup ya. Satu grup itu ada grup harian, ada grup mingguan, bulanan ya, dan supaya nantinya bisa mudah membuat laporan. Kemudian kalau untuk menampilkan status detail transaksinya, bisa diklik satu-satu di grup. Nah, kemudian untuk status di sini adalah status transaksi. Status transaksi ini juga status transaksi per grup juga ya. Nanti seru ya, karena ini baru merombak algoritmanya. Jadi semuanya seru ya. Persiapan kalau nanti dipakai gitu. Walaupun tidak dipakai untuk penjualan kopi, bisa dipakai untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya sebelumnya di sini ada ini ya, ada pengaturan dari payment yang digunakan. Kemudian ini untuk produk saya itu baristanya itu mau mengupload apa aja produknya. Nah, yang dijual itu apa aja, misalnya kopi espresso atau kopi latte gitu ya. Itu tinggal dicentang-centang aja terus disimpan gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang terakhir di sini, yang terakhir
yang promosi di sini. Jadi ada promosi. Jadi ada promosi untuk mempromosikan si baristanya tersebut ya. Setiap barista mungkin mempunyai nama yang berbeda-beda dengan barista yang lainnya. Ya tampilan nama depannya ya nantinya akan tampil di website ya. Nah kemudian untuk traffic di sini dapat menampilkan dari masing-masing barista trafficnya, traffic penjualan bisa, mungkin traffic kunjungan websitenya bisa, traffic kunjungan produknya yang dilihat juga bisa. Kemudian trafficnya untuk memenuhi target penjualan juga bisa. Nah, karena ini yang ditampilkan di sini adalah semua barista. Jadi yang masuk di sini ini bukan satu barista saja, tapi misalnya ini barista A, barista B, barista C dan seterusnya. Jadi di sini setiap tampilan itu ini bukan, tapi ini real time ya. Ini real time bukan setiap jam, bukan apa, tapi real time. Real time berdasarkan tanggal dan waktu. Kalau kita real time-nya berdasarkan hari itu, maka jedanya itu akan lama sekali. Maka ini dibuat real time berdasarkan waktu atau tanggal. Misalnya 1 jam ke depan nanti yang muncul apa? Nah, setelah 1 jam itu nanti yang di depan ini akan tersimpan otomatis ke ke pesanan saya. Jadi seperti itu. Untuk batasan waktunya, untuk batasan produknya yang ditampilkan itu tidak tentu, itu tergantung waktunya. Kalau satu waktu itu bisa menampilkan misalnya 50 transaksi muncul atau 100, atau mungkin satu jam itu hanya dua transaksi itu ya, dua transaksi itu yang muncul itu. Terus nanti 1 jam berikutnya itu ada lagi 2 transaksi yang muncul. Jadi seperti itu. Saya ada semacam pandangan ya, semacam ide pembayarannya itu dibayar dengan kripto mungkin lebih asik lagi. Tapi untuk orang awam itu tidak paham dengan kripto, karena harus semua orang itu memiliki akun kripto. Untuk interface usernya sendiri kita dibagi menjadi dua ya. Yang satunya itu nantinya berbasis Android ya, dan kemudian yang satunya itu berbasis Windows atau website. Dan tentunya untuk tampilannya itu akan berubah, tidak seperti kemarin. Tampilannya itu mungkin akan lebih fleksibel ya. Saya akan mengambil satu contoh desain yang nantinya akan digunakan oleh seruling senja yang baru. Ya, jadi ini adalah satu desain yang nantinya akan saya gunakan untuk kopi senja, dimana desain ini untuk templatenya sendiri itu seharga $59 ya. Nah, kemudian untuk pengembangan nanti di sini ada banyak pilihan tampilan depannya. Jadi kalau misalnya ini disederhanakan lagi, ini akan lebih mantap lagi tampilannya.
Dan nantinya kalau tampilan di Androidnya kan saya buat ya mirip-mirip ini, jadi seperti ini nanti. Ya kalaupun walaupun nantinya ini enggak digunakan, ya mungkin eh, saya akan mencoba terlebih dahulu, tapi produknya dengan produk yang lain tentunya, dengan produk yang lain. Nah, untuk dashboardnya tetap menggunakan ini. Jadi seperti itu untuk pengembangan dari seruling senja, yang tentunya ini untuk algoritmanya kita rubah kembali, kita ulik kembali, namun tidak menghilangkan di algoritma yang lama, karena ini merupakan pengembangan dari algoritma yang lama. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini bisa menjadi satu referensi, atau mungkin kita harus bangkit lagi. Ya, semoga bisa menjadi acuan bagi kita semuanya. Mohon koreksi untuk kekurangannya. Ya, mungkin untuk kelemahan yang lain itu sifat saya. Untuk kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.